Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada soal berikutnya. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, dan E. Perjanjian luhur bangsa. Jadi teman-teman, yang perlu kita tekankan, tentu saja berikut ini teman-teman bisa melihat peran dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Itu yang pertama, tentu teman-teman ini sangat berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ya. Sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga berfungsi sebagai tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua, teman-teman juga perlu pahami bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang berarti sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, teman-teman juga perlu paham bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai norma, pedoman hidup, dan petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tentu saja Pancasila berfungsi sebagai tujuan dan serta sebuah visi yang hendak dicapai bangsa Indonesia yang terkandung juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua terkait dengan cita-cita bangsa dan alinea keempat terkait dengan tujuan bangsa. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian dikenal juga sebagai istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ini muncul dalam pidato Bung Karno di depan sidang kabinet gotong royong pada tanggal 16 Agustus 1967. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk pernyataan ini adalah yang D ya. Dasar negara. Oke, sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.